Bismillahirrahmanirrahim. Tentu komunikasi kita dengan Allah tidak bisa disamakan secara utuh dengan komunikasi kita kepada manusia. Tidak bisa. Karena hubungan yang sifatnya vertikal dengan horizontal itu beda. Tetapi bahwa kita perlu memuji Allah, kemudian kita perlu membacakan salawat kepada Rasul itu karena kita ikut tuntunan, ikut panduan. Contoh paling gampang adalah pada saat kita tasyahud. Tasyahud itu kita belum berdoa, doanya di akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Baru kemudian doa yang lain-lain nggak apa-apa. Allah maghfir lima qaddamtu, terus silakan. Tapi sebelum itu kita mulai dengan muji Allah dulu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawat, itu kan buat Allah semua. Baru kita muji Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna. Baru syahadat, kemudian sholawat, baru di akhir itu doa. Jadi semacam settingan pabriknya memang begitu ya. Bahkan dalam sholat yang kita lakukan begitu. Dalam sholat yang kita lakukan begitu. Kita contohkan sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan doakan mayit, itu baru di takbir yang ketiga. Takbir yang pertama baca Fatihah. Fatihah itu dimulai dengan muji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir yang kedua kita baca sholawat, muji Rasul. Baru di takbir yang ketiga kita doakan untuk mayit, kan begitu. Jadi memang itu kalau saya bilang itu setelan pabriknya lah begitu. Nah, di antara adab-adabnya doa ada banyak sekali sebetulnya. Misalnya doa itu diusahakan menghadap kiblat, diusahakan. Kecuali kalau khotib itu nggak boleh doanya menghadap kiblat. Lalu dia menghadap kiblat itu belakangin jamaah itu ya nggak, ada beberapa kasus di mana kemudian orang doa tidak menghadap kiblat, termasuk doa habis sholat. Doa habis sholat itu yang paling umum itu dua macam. Apakah jamaah berada di sebelah kanan? Kalau jamaah berada di sebelah kanan, itu kemudian berarti imam menghadap sebelah utara. Kalau di Indonesia sebelah utara, kan begitu ya. Atau apakah imam itu menghadap jamaah, jadi posisinya balik badan sama seperti khotib, atau seperti ustadz sedang ajar begini. Itu kalau baca doa ya nggak kemudian kursinya dibalik ke kiblat, ya tidak, ya terusin aja baca doa, kan gitu ya. Menghadap kiblat, kemudian yang kedua mengangkat tangan. Yang ketiga, kalau doanya berjamaah, satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Amin itu kan bahasa Arab artinya istajib doa. Ya Allah kabulkanlah permintaan kami, itu amin. Yang repot itu, satu orang berdoa, yang lain ngangkat tangan, aminnya enggak. Begini aja. Ada yang sambil angkat tangan begini-begini. Ada yang mainin jam tangan, ada yang lihat HP. Loh, yang sedang doa kan imam. Tapi kan kami ngangkat tangan. Loh, kamu ngangkat tangan doang. Kalau nyebut amin, itu artinya ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Itu amin. Makanya sebagian orang itu yang cuma ngangkat tangan, gak ada aminnya itu, ya nggak minta apa-apa itu sebetulnya. Ya sedang apa namanya pantomim saja, angkat tangan. Gitu kan, pantomim, angkat tangan. Apakah doa harus bersuara? Bebas. Doa kita suara pelan boleh, sama seperti zikir kita suara pelan boleh, suara agak keras, yang penting nggak ganggu orang lah gitu. Jangan doa sendirian pakai toa masjid, ya jangan gitu kan, ya jangan ya. Apakah doa dalam hati boleh? Boleh, nanti namanya munajat itu. Contohnya doa-doa bapak dalam sujud, itu kan dalam hati itu. Enggak, ya Allah saya minta ya kan nanti malah batal nanti sholatnya itu. Doa bapak waktu sujud itu dalam hati ya, jadi bebas. Cuma itu kita nyebutnya munajat. Munajat itu berbisik kan gitu, boleh ya, berbisik itu boleh, nggak apa-apa ya. Lah orang doa itu tidak harus pakai bahasa Arab, tidak. Mohon maaf itu
Mungkin pernah kita bahas, kadang-kadang orang yang doa pakai bahasa Arab itu pun nggak tahu maknanya apa. Jangankan makmumnya, imamnya juga kadang-kadang ini artinya ya pokoknya saya hafal ya, ini saya baca. Paling yang orang tahu itu Rabbana atina fid dunya hasanah, begitu tuh tahu artinya gitu kan. Atau imamnya mungkin tahu, makmumnya nggak tahu. Mohon maaf, bisa jadi imamnya doa minta kawin lagi, kita amin ya aja itu. Karena kan kita nggak tahu itu, kita nggak tahu gitu ya. Tapi ya tadi patokannya kan kita meyakini itu satu permintaan yang baik ya, kita kemudian minta dikasih hal yang sama begitu. Doa dengan cepat itu biasanya orang lakukan karena kebiasaan. Biasa. Itu mohon maaf mirip dengan gaya membaca Quran, mirip. Saya dulu waktu memulai menghafal, itu nggak bisa baca lambat, itu nggak bisa. Memang bacanya cepat, karena kalau setorannya itu cepat begitu. Sampai kemudian saya setoran dengan guru yang berbeda, itu ditegur, loh, jangan begini caranya. Gitu. Kan ada 3 ritme dalam membaca Quran itu. Ada yang namanya tahqiq, ada yang namanya tartil, ada yang namanya hadr. Semuanya boleh, nggak apa-apa. Yang penting iramanya tepat. Yang paling umum tartil. Tartil itu ya 1 harokat, kalau mad itu 2 harokat, kecuali nanti beberapa mad ya, mad wajib muttasil, mad arid disukun, mad jaiz munfasil, mad badal, itu ada perbedaan. Tapi secara umum 1 mad itu ya 1 alif begitu ya. Jadi orang baca doa cepat itu biasanya kebiasaan. Itu apakah boleh atau tidak? Ya selagi memang tidak ada hal-hal yang sifatnya buruk ya nggak apa-apa. Seperti kita doa dalam hati, kita doa dalam hati itu cepat aslinya itu, karena nggak bisa diukur kan. Kita kalau doa pakai lisan, misalnya pengen minta apa, itu butuh beberapa detik. Tapi kalau dalam hati sedetik itu jadi itu, nggak ada aturan waktu kalau dalam hati itu nggak ada. Jadi kalau disebut doa itu ya boleh-boleh saja, tapi sebaiknya tadi doa itu diucapkan dengan suara yang jelas, karena kadang-kadang kita nggak tahu ini. Oh, amin, oh amin, kan kadang-kadang begitu itu ya, karena nggak jelas. Tapi sebaiknya kita ucapkan dengan suara yang jelas dan bisa dipahami bersama gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami.